Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Alangkah tercengangnya Haji Soleh ketika di neraka itu banyak temannya, di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, bertanya kenapa mereka di neraka semua. Tetapi sebagaimana Haji Soleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Iya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu orang-orang senegeri kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Soleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Soleh. Karena Tuhan tak mau mengakui kesilapannya. Bagaimana? Suatu suara melingking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasikan menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi sekarang. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil di depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lain. Kitab-kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur ini. Maaf. Oh, di negeri yang tanahnya suburnya itu. Iya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh,
di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Yang subur itu, ya benar itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, benar, benar Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajah kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah siap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, 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 itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu, iya, 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 itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain itu, ya Tuhanku. Sungguh laknat penjajah-penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang menggeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu, kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat. Tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala belaka. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadat. Bagaimana engkau beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian? Mampu sembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, kalaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian. Apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar? Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Silahkan menurut pendapatmu, kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu kocar kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semua, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikitpun.
Demikian cerita Ajosidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal?" Tanyaku kaget. "Kakek." "Kakek?" "Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur." "Astaga, Ajosidi punya gara-gara," kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku mencari Ajosidi ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. "Ia sudah pergi," jawab istri Ajosidi. "Tidak, ia tahu kakek meninggal." "Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang," tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajosidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. "Dan sekarang kemana dia?" Kerja?" Tanyaku mengulangi hampa. "Iya, dia pergi kerja."